Wa qamisuha, dan bermula yang kelima dari perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu al-wiladatu, melahirkan. Ay walau li ahadi tau'amaini, artinya meskipun melahirkan salah satu dari anak kembar. Fayajibu, maka wajib apa al-ghuslu, mandi, biwiladati ahadihima, sebab melahirkan salah satu dari anak kembar tersebut. Wa yasihu, dan sah apa mandinya, qabla wiladatil akhari, sebelum lahirnya anak yang lain. Jadi seseorang wajib mandi jika ia melahirkan, meskipun ketika ia lahir anak kembar, lalu lahir nih anak pertama. Nah, dia wajib itu untuk mandi dengan sebab lahirnya. Wa yasihu, dan sah, mandinya sah, qabla wiladatil akhari, sebelum lahir anak yang lain. Jadi kalau ada orang lahir kembar, jedanya lama antara anak pertama dan anak kedua. Anak pertama lahir terus jeda, ada jeda yang cukup lama, yang cukup untuk melaksanakan kewajiban mandinya, maka diwajibkan untuk mandi dan mandinya sah. Tsumma idza waladathu, kemudian apabila lahir siapa seorang wanita, hu, akan anak yang lain, anak yang kedua, wajaba, maka wajib apa al-ghuslu, mandi aidon juga. Nah, setelah anak yang pertama lahir, terus dia mandi nih. Nah, ketika dia udah mandi, lahir lagi anak yang kedua, maka dia wajib mandi lagi dengan sebab lahir tersebut. Wa mithlul wiladati, dan itu tetap seumpamanya melahirkan, ilqaul alaqati wal mudghati, mengeluarkan segumpal darah dan segumpal daging. Fala budda, maka wajib, min ikbaril qawabili, dari kesaksian bidan, bi anna kullan minhuma, dengan bahwasanya masing-masing dari gumpalan tersebut itu aslu adami, asal mula manusia. Wa yakfi, maka cukup apa kesaksian, wahidatun minhunna, dari seorang bidan tersebut. Jadi seandainya ada seorang yang sedang hamil, ia mengeluarkan darah, mengeluarkan segumpal darah atau mengeluarkan segumpal daging, nah ini dihukumi wajib juga untuk mandi jika segumpal darah itu atau segumpal daging itu adalah asal mulanya bayi, asal mulanya manusia. Namun untuk kasus ini harus ada kesaksian dari seorang bidan, seorang ahlinya. Apakah itu benar-benar segumpal darah atau segumpal daging yang memang akan jadi manusia, atau segumpal darah tersebut adalah penyakit yang ada di tubuh yang keluar lewat kemaluannya. Maka cukup kesaksian dari seorang bidan itu untuk menghukumi wajib atau tidaknya seorang itu mandi. Jadi yang kelima yang mewajibkan mandi ialah melahirkan, walaupun yang dilahirkannya masih dalam bentuk segumpal darah atau masih dalam bentuk segumpal daging, belum menjadi bayi atau manusia yang sempurna bentuknya, maka wajib untuk mandi dengan syarat, dengan catatan ketika yang keluar darah ataupun yang keluar daging harus ada kesaksian dari ahlinya, yaitu dalam hal ini bidan. Nah, lalu yang jadi pertanyaannya, kapan seseorang itu mandi wiladah? Sedangkan setelah wiladah itu kan ada nifas. Nah, ketika nifas tersebut langsung keluar setelah melahirkan, maka dia tidak wajib mandi. Mandinya kapan? Mandinya nanti ketika nifas, dengan niat yang digabungkan atau dengan niat masing-masing. Nah, jika nifas itu terjeda beberapa hari setelah melahirkan, maka setelah melahirkan itu
dia wajib untuk mandi. Dan kewajiban-kewajiban yang memang seharusnya dilaksanakan wajib untuk dilaksanakan. Jika ditinggalkan maka dia dosa. Contoh, kalau orang nifasnya terjeda sampai taruh 15 hari, maka 15 hari itu kan kosong. Nah, setelah melahirkan dia mandi wiladah. Setelah mandi wiladah, dia wajib melaksanakan kewajiban sholat dan lain sebagainya. Karena ada jeda antara nifas dan wiladah, antara wiladah dan nifas. Ataupun terjedanya sebentar, walau sehari 2 hari, tetap wajib mandi. Karena ada waktu buat mandi. Lalu ketika nifasnya keluar dan nanti nifasnya selesai minimal 40 hari maksimal 60 hari, maka dia wajib mandi lagi, yaitu mandi nifas.